Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam jumpa kembali di obrolan budaya RRI Net, produksi RRI Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugia. Pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan alat musik angklung, yang merupakan salah satu alat musik dari Jawa Barat yang mungkin namanya sudah tidak asing lagi untuk Anda. Adapun topik yang akan dibahas dalam obrolan budaya kali ini yaitu tentang angklung dari tradisi hingga kalangenan. Dan alhamdulillah pendengar kami telah ditemani dua narasumber. Ini kita langsung sapa aja beliau. Yang pertama yaitu Kang Dadang Hendra Esen. Beliau adalah pengolah informasi dan komunikasi Taman Budaya di Sparbud, Jawa Barat di bidang atraksi seni budaya. Assalamualaikum Kang Dadang. Waalaikumsalam. Iya. Wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih bisa menemani kami. Dan yang berikutnya yaitu Kang Yohan Hamdani. Beliau adalah Ketua Sanggar Pandawa Rumah Angklung Jawa Barat atau Brajab. Assalamualaikum Kang Yohan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya, pendengar, angklung merupakan salah satu alat musik khas Jawa Barat yang diakui sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia oleh UNESCO. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita selaku masyarakat Jawa Barat dan sebagai bangsa Indonesia. Kita ingin tahu nih, apa sih istimewa dari alat musik angklung ini? Bagaimana filosofinya, bagaimana perkembangannya dari sebuah tradisi menjadi kalangenan. Mungkin pertanyaan yang pertama nih, kita ingin tahu sejarah angklung itu sendiri. Kang Yohan mungkin bisa menjawabnya, mangga. Dulu itu angklung itu ditemukan oleh masyarakat Sunda itu sekitar abad 12 sampai ke 16. Ada juga yang bilang 13 sampai ke 17. Tapi yang pasti angklung emang dari masyarakat Sunda, lahir dari masyarakat Sunda yang agraris, yang dulu itu sebetulnya angklung itu tidak bernada, hanya tak 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 begitu saja. Jadi pas kesininya baru ada nada, walaupun tidak belum sempurna begitu. Tapi di dalam itu mengandung filosofi kebersamaan. Yang angklung itu artinya ang itu angka, dan lung itu klung-klungan gitu. Jadi cara bermainnya klung. Jadi setiap angklung itu punya nadanya gitu. Jadi setiap angklung itu punya nada yang berbeda-beda. Makanya di dalam nilai kebersamaannya di sana kita dari berbagai kalangan nih. Atau dari tua, dari muda, dari berbagai bahasa, dari berbagai suku. Tapi dengan angklung kita bisa menciptakan sebuah harmoni nada yang indah. Jadi nilai kebersamaannya lebih muncul begitu. Iya. Kang Yohan tadi mengulas sedikit bahwa awalnya itu tidak bernada, yang kemudian mengalami perkembangan menjadi bernada. Ingin tahu nih, pada awalnya memang angklung ini sudah diciptakan atau menjadi satu alat musik atau sebagai apa di masyarakat Jawa Barat? Dulu itu sebagai upacara adat seperti saren tahun, panen padi, terus untuk mengusir manuk juga katanya. Hama mungkin hama ya, juga, burung-burung ya, yang suka naon macokin. Ya begitu. Sebagai alat peperangan juga. Peperangan? Perang sama siapa Kang Yohan? Dulu teh sama apa ya? Mungkin Kang Dadang bisa menambahkan bagaimana nih sejarah angklung di Jawa Barat ini? Ya, kalau menurut sejarah barangkali ini kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda itu mungkin tadi kata Kang Yohan juga memang begitu, dari mulai abad dan sebagainya. Cuman kalau secara pribadi yang saya baca itu barangkali mengenai filosofinya itu adalah bahwa angklung itu merupakan terutama tabungnya ya. Tabungnya itu merupakan kehidupan manusia. Tabungnya itu melambangkan kehidupan manusia dan kehidupannya. Jadi intinya begini, bahwa dalam tabung itu melambangkan kebersamaan juga. Nah, itu kan tabung itu ada tabung 1, tabung 2, tabung 3. Jadi tidak terlepas, tetap harus kerjasama.
kerjasama dalam bernada kalau bagi saya ya. Nah jadi tidak terlepas daripada bahwa manusia pun juga harus tetap bisa bekerjasama dengan orang lain. Nah angklung pun juga begitu, ketika nada satu dengan nada dua dalam tabung itu harus bisa bareng-bareng. Kalau bahasa Sunda gawe bareng gitu menurut selaras saya. mungkin ya. Jadi bernada kesana itu. Dan kenapa angklung itu dibuatnya dari bambu? Apakah ada hubungannya dengan masyarakat agraris itu? Mungkin bisa dari kayu, kenapa dari bambu? Kumaha Kang Iwan sih malah. Ya mungkin kalau dari besi bukan angklung ya. Jadi emang nenek moyang kita itu luar biasa ya. Jadi menciptakan sesuatu dari bambu sampai sekarang bernada terus bermanfaat juga bagi kita semua. Intinya sesuatu anugerah gitu Bu. Mungkin begitulah. Jadi mungkin anugerah yang diberikan Allah Tuhan kepada masyarakat Jawa Barat yang agraris yang banyak tumbuh pohon bambu. Jadi dikembangkanlah dari bambu. Cuman kan begini, ketika kenapa dari bambu ataupun apapun itu bentuknya, barangkali kalau melihat pada zaman sekarang kan bahwa angklung pun juga bisa akhirnya dengan kreativitas para praktisi seni ya, itu bisa berkembang dengan arumbanya, kan arumba dengan angklungnya. Apalagi dengan sekarang modernisasi ini ada elektriknya. Nah itulah dari mulai perkembangan itu terus menerus sehingga para praktisi seni dalam hal ini juga Kang Iwan juga ikut memikirkan bagaimana angklung harus berkembang gitu kan. Dengan menambah nada, menambah alat musik, menambah bahan, dengan celempung pun bisa kolaborasi. Dengan alat musik yang lain pun bisa kolaborasi. Itulah kelebihan angklung di sana. Ya jadi mungkin menurut Kang Dadang bahwa keberadaan angklung ini zaman sekarang sangat berkembang pesat. Betul, ya. betul, yang asalnya tidak bernada menjadi bernada. Kalau asalnya angklung hungkul sekarang sudah bisa ditambah lagi dengan alat musik lain seperti arumba. Betul, arumba, alunan musik bambu kan, rumpun bambu kan bisa bergabung. Dan nada pun juga kan pentatonis, diatonis sudah bisa. Kalau awalnya memang dulu ingin tahu nih, angklung itu pentatonis atau diatonis, Kang? Dulu itu sebetulnya pentatonis dulu, karena kan ada berbagai dari daerah, ada angklung buhunnya seperti angklung gubrak, angklung kanekes, itu kan memakai nada-nada daerah. Jadi belum pakai solmisasi? Belum, baru setelah Pak Daeng Sutigna itu Bapak angklung kita itu mendoremikan, membuat angklung jadi bernada do re mi fa sol la si do atau menjadi diatonis. Baru angklung bisa memainkan berbagai jenis aliran pop, dangdut, reggae, rock dan sebagainya. Ya. Maka Pak Daeng Sutigna ya dikenal sebagai tokoh angklung, justru beliau yang mengembangkan angklung menjadi solmisasi ya. Solmisasi betul. Begitu. Nih, ingin tahu nih Kang, kalau Kang Iwan kan beliau ya pendengar Ketua Sanggar Pandawa Rumah Angklung Jawa Barat, pasti banyak putra-putrinya nih, siswa-siswinya ya. Ya lumayan. Bagaimana nih menurut Kang Iwan ketertarikan anak muda zaman sekarang terhadap angklung ini? Sekarang sudah mulai lumayan ya Bu ya, walaupun emang perjuangannya itu lumayan berat juga, meyakinkan bahwa kepada anak-anak bahwa ini loh musik asli Indonesia, ini angklung, jangan gengsi dong. Nah, makanya pas pertama diperagakan itu lagu-lagu kekinian dulu justru. Kalau saya begitu. Oh, belum tradisi dulu, justru. Kekinian dulu. Contohnya lagunya apa nih? Kalau sekarang kan zaman lagu Korea ya, misalkan lagu-lagu Korea atau lagu-lagu lagi hits lah sekarang. Di translate dulu dari dari pop ke jadi angklung gitunya, nada-nada angklung. Makanya mereka tertarik gitu. Jadi wah keren juga nih, bambu ternyata bisa main lagu-lagu internasional juga gitu. Setelah mereka bisa menguasai lagu-lagu pop kekinian, akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka juga mendalami juga. Oh yang ternyata tradisinya dikasih lagi materi yang lagu-lagu tradisi. Oh ternyata angklung itu bukan bisa diatonis saja, ternyata emang
dulunya nada pentatonis, belajar juga gamelan awi disebutnya tuh. Jadi memainkan lagu-lagu yang bernadakan pentatonis begitu. Jadi mereka sangat antusias, alhamdulillah. Ternyata emang kalau saya emang seperti gitu, jadi mengenalkannya emang harus kekinian dulu wayahna eta mah trik Kang Yuan supaya anak muda menjadi tertarik, biar mungkin. Cinta dulu, mereka senang dulu baru mereka mendalami. Oke. Dan konon ada dongeng nih, katanya Kang Yuan sudah keliling mancanegara nih, naik angklung. Gimana nih ceritanya? Naik awi, bisa mengenalkan angklung ini di mancanegara. Kebetulan saya dari kecil itu dari Song Ujo, Bu. Dari sana kebetulan Song Ujo itu dekat rumah. Dulu itu sepulang sekolah itu mainnya di sana, di lingkungan Song Ujo. Kebetulan ada Abah Ujo. Jadi di sana itu justru pelatihannya tidak secara langsung melatih, lebih ke ayo kadari orang main angklung tuh di lelajuanan ku boleh. Iya. Kan jadi, resepnya. Jadi mengajaknya itu enggak harus harus tertib ini enggak. Jadi lebih ke bermain. Jadi ternyata asik juga. Dulu itu kelas 4 SD lah di sana itu. Terus saking senangnya main angklung, jadi setiap hari hampir belajar angklung di sana gitu, Bu. Terus lama kelamaan jadi makin cinta nih sama angklung gitu. Makanya ada grup juga grup Arumba juga, bikin Arumba. Yuk supaya biar bikin band juga, tapi ini band dari bambu nih. Yang terdiri dari ada angklungnya juga, namanya Arumba itu yang tadi. Jadi Arumba itu bisa membawakan juga lagu-lagu yang internasional juga. Itu kan lebih sedikit orangnya, paling tidak 9 orang lah sudah bisa jadi. Kalau angklung kan harus 30. Nah, kita bikin juga yang begitu, dan akhirnya kita bisa berhasil seperti gitu. Ada kesempatan pergi keluar nih. Siapa tuh yang memfasilitasinya? Kebetulan dari KBRI juga. Dari Kang Dadang mungkin bisa menjelaskan bagaimana peran dari pemerintahan tentunya. Mangga diaturanan. Ya, barangkali peran dari pemerintah itu intinya mendukung dan memfasilitasi. Memfasilitasi itu begini, ketika ada yang menurut pengalaman untuk melestarikan kesenian apapun, difasilitasi dengan rekomendasi ya, surat keterangan dan sebagainya. Ya kalau memang ada rezeki, ada penganggaran juga dulu ya. Sampai sekarang pun masih dikaji lagi untuk tahun-tahun sekarang. Maka dari itu barangkali untuk berkesenian itu selalu ada jalan ketika mau misi ke luar negeri, selalu ada jalan. Kalau memang di sana ada beberapa hal yang memang ini bagus nih, ya menurut pengamatan kami dulu ya silakan berangkat, ini harus didukung walaupun dengan rekomendasi bahwa sanggar ini sudah berpotensi ada bentuk dukungan lah dari pemerintah begitu. Yang saya tahu begitu dulu itu. Iya. Kang Yuan, kalau kita kan memainkan angklung di benak kita pasti banyakan. Kebayang kita kalau pergi ke luar negeri banyakan, wah rame banget nih. Iya. Pernah juga sampai 50 orang. Kita ke Prancis dulu, ke Prancis itu untuk meresmikan angklung sebagai warisan tak benda asal Indonesia. Jadi ikutan juga Kang Yuan. Kebetulan saya bukan generasi tahun ketiganya. Yang ke-1 ada juga, saya yang ketiganya. Jadi ramai itu rombongan sekitar 50 orang. Di sana ada konser juga. Terus sambutan masyarakat luar juga sangat luar biasa untuk kesenian angklung. Alhamdulillah responnya sangat luar biasa lah. Iya. Kebayang ya 50 orang nih pendengar. Iya. Rada pesawat Bu. Diborong pesawat. Ini resep. Kang Yuan, adakah pengalaman yang menarik saat Kang Yuan menampilkan angklung di negara asing nih? Mungkin kalau di Indonesia, apalagi di Jawa Barat, aneh ya.
ada nggak hal yang menarik? Mungkin bisa ada yang susah dilupain nih. Nemu apa nih? Biasanya kan waktu tiap negara kan beda-beda ya. Kalau main di Arab kayak gini gitunya. Kalau main di Eropa kayak gini misalkan. Jadi kita harus tahu dulu Ya, tradisi masing-masing negara. Gitu. Rata-rata mereka itu senang kalau lagu negaranya atau daerahnya dibawain sama angklung. Rata-rata mereka senang, terus responnya sangat luar biasa. Wah, sampai si bambu tadi tek. Jadi mereka juga ikut bermain juga. Ya, ikut interaktif angklung juga. Ternyata, nah kenapa ini bambu tapi bisa disada? Muncul bahasa ya, Sunda. Bahasa Sunda nama kitunya Bu. Nah, itu jadi suatu pengalaman yang berharga buat saya. Jadi ternyata orang luar pun sangat menghargai ya, menghargai angklung ya, khususnya budaya kita. Kenapa kita sendiri ya tidak bukan tidak peduli, mungkin harus lebih peduli ya. Alhamdulillah sekarang masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia sudah peduli sama kesenian daerah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Maknya masa sih saudara kita yang di luar sana mencintai angklung, kita yang punyanya. Nanti kalau udah diambil lagi sama mereka baru ngegerung, baru marah-marah ya Kang ya. Mungkin ini menambahkan sedikit barangkali secara global pemerintah baik kota maupun provinsi Bu ya. Ini terima kasih juga ini kepada Radio Republik Indonesia nih yang sudah inti nama meren ngabewarakeun ya seni budaya apapun kan, terutama ini seni angklung. Terima kasih sekali, apalagi sekarang kota Bandung itu sudah menjadi kota angklung. Nah ini ketika dijadikan WBTB Warisan Budaya Benda Dunia itu pada 2016 ya, 16 kalau nggak salah November itu kan harus 2010 itu ya. Itu kan tiap tahun diperingati Angklung Day, berbagai kegiatan, dan Rumah Angklung pun juga di bawah Dinas Pariwisata Kebudayaan Jawa Barat ikut berperan, itu milik pemerintah dalam melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan. Nah karena ini kan ketika kota Bandung menjadi kota angklung ya implementasinya kita harus tanggung jawab juga gitu. Betul. Kan. Ada angklung, orangnya nggak ada, orangnya bisa, tempatnya nggak ada. Nah, berarti ini mungkin Kang Dadang bisa menyampaikan ini perlu kerjasama yang baik. Kerjasama nate harus siapa saja ini. Nah itu barangkali ini karena di Sparbud di dalam hal ini Provinsi Jawa Barat sudah ada ruangan publik ya dalam ini Rumah Angklung Jawa Barat. Nah ini kami juga atau sebagai di sana pengelola bekerja sama pertama dengan para praktisi seni ya, khususnya di bidang angklung. Nah, ke sananya mungkin di bidang seni yang lain juga dengan guru-guru, dengan sekolah dasar SD, SMP, TK pun malahan disabilitas juga sudah mulai dengan TK. Itu kami bekerjasama dengan komunitas angklunger Indonesia, dengan para praktisi angklung se-Jawa Barat, khususnya juga di Kota Bandung. Kami ajak gitu ya, saya ajak di Rumah Angklung untuk sama-sama ya melestarikan seni angklung itu juga gitu. Ya. Itu tanggung jawab pemerintah ke sana gitu, arahnya. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau didukung oleh berbagai pihak, insya Allah akan terwujud ya. Kota angklung teh sanes ngukur cerita hungkul, bukan hanya cerita aja. Sebab yang tadi itu yang ketika angklung dari tradisi menjadi kalanganan itu harus betul-betul ngarekes ngahiji. Nah itu kenapa jadi tradisi ada kalanganan. Aduh, wes kajiwaan ya. Mesti nu hate gitu ya, orang bermain angklung teh ataupun seni yang lain pun begitu. Ketika berbicara, ayo orang nabuh angklung, cek bahasa aya nang meureun keun bae teh dibayar oge da geus puas we batin teh gitu. Tak eta ya, kalau yang terasa oleh saya barangkali begitu. Ya kalau memang ada rezeki barangkali dengan infak itu ya. Inilah infak honor bermain lah itu gitu. Alhamdulillah gitu. Iya. Pendengar mungkin Anda agak kerung. Agak bingung, Kang Dadang kok bilangnya kalangenan gitu ya. Kalangenan itu apa? Bisa rada dipertebal Kang ini. Ya itu menurut yang saya rasakan ya, ketika bermain apapun kalau sudah jadi kalangenan, langen gitu. Terus karena hati lah gitu.
kepuasan hati itu tamun aduh nyebutkan teh saya tetap puas batin sok sanajan coba sasuna mah urang teh sang mayan itunya di panggung tapi tos kana hati mah puas urang gitu dengan teman-teman deh gitu. Jadi artinya mungkin tidak berpikir masalah uang. Betul. Tapi kalau kita di panggung melihat pertunjukan angklung, hati kita udah puas. Bisa itu namanya kalangan. Betul gitu. Nah, Kang Yuan, ini ingin tahu nih teknik mengenalkan cara memainkan angklung dengan mudah itu seperti apa? Mungkin kan kalau di kita masyarakat sudah tidak asing. Oh, angklungnya yang kayak gitu. Tapi yang kalau di luar negeri mungkin perlu trik khusus, Kang Yon. Seperti apa tuh? Ada tekniknya. Masa kita harus do re mi gimana nih kira-kira, Kang? Sebetulnya harus ada angklungnya ya, tapi harus diperagakan sebetulnya ya. Justru abi kan tim Majalaya-nya, tim Majalaya sekitar Majalaya ya. Nyanak hiji angklung abdi teh nya bawa angklung ke tetangga cik cara bunyina kumaha emang rata-rata teh nggak bisa bunyinya teh dengan klek. Emang itu ada teknik khususnya kan? Ada teknik khususnya teh tangan kiri itu lurus ke depan memegang tengah angklung. Posisinya yang tabung panjang itu sebelah besar, kanan. Yang besarnya di kanan. Coba pendengar sambil dibayangkan. Diimajinasikan. Bagaimana angklung tangan Anda dikedepankan, tangan yang kiri, besarnya ya, memegang tengah angklung. Oke. Yang kanannya memegang bawah angklung. Sedikit Sedikit dicapit gitu, capit begini. Tangan kirinya diam, yang bergerak tangan kanannya saja ke kiri. Jangan dua-duanya ya. Gak akan bunyi. Berbicara tentang memainkan angklung, Anda penasaran ya? Nantilah kita bahas lagi ya setelah yang satu ini. Kami dari tim kesenian RRI Bandung akan menghadirkan satu lagu. Ada Janari Kecil.
Pendengar, lagu Janari Kecil yang dipersembahkan oleh tim kesenian RRI Bandung yang tentunya di dalamnya ada aransemen angklungnya yang begitu menarik sekali. Dan alhamdulillah itu adalah karya dari rekan-rekan Teh Rosyanti Saparakanca. Ya, kembali dengan obrolan kita tentang angklung dari seni tradisi hingga kalangan, masih ditemani oleh Kang Yuan sareng Kang Dadang. Tadi masih berbicara tentang teknik membunyikan angklung ya. Kalau misalnya di wang-wang, kalau bahasa Indonesianya di wang-wang apa ya? Dibayangkan. Kebetulan ingin tahu nih, Kang, angklungnya jangan disembunyiin terus atau Kang, diperlihatkan. Nah, nih pendengar, silakan jangan sama saya, sama Kang Yuan langsung, mangga. Ya, kebetulan ini angklung yang punya RRI ya. Alhamdulillah, RRI juga punya angklungnya Bu ya. Saya akan menjelaskan dulu, ini ada beberapa bagian dari angklung. Yang pertama ini yang bawah ini bambu putih atau bambu ada apus. Namanya enggak? Bambu apus. Oh, bambu apus. Yang ini, yang jejernya itu dari bambu gombong atau awi gombong lah bahasa Sundanya mah. Kalau ini dari bambu hitam untuk suaranya. Terus yang ini untuk talinya itu dari tari rotan. Gitu. Emang harus dijelaskan juga karena penting juga untuk menjelaskan supaya mereka juga tahu ya apa saja bagian-bagian dari angklung. Terus cara membunyikannya itu tangan bambu yang panjang atau yang besar itu posisinya sebelah kanan. Sebelah kanan, yang pendek atau yang kecil sebelah kiri. Tangan perlu dibantu mikrofonnya dipegangin. Tangan kiri memegang tengah angklung seperti begini. Sedikit boleh dari nyapit. bawah enggak? Boleh dari bawah enggak? Nggak boleh, harus ini dulu. Enggak, maksudnya kan ini Kang seperti ini ya. Bisa nggak seperti ini? Kalau pegang satu begini. Rata-rata untuk anak SD kelas 1, 2, 3 pemula ya? Pemula ini satu pegangnya seperti begini. Kalau dua baru di tengah gini. Ada tekniknya seperti itu ya. Karena mungkin satu orang itu bisa memainkan beberapa angklung. Ada yang 4, 5, ada yang 10. Oh, pintar 10 hanya. Terus bagaimana? Katanya digoyang, benar nggak digoyang? Betul. Yang digoyangnya cuman tangan kanan saja. Yang tangan kiri diam. Cobain. Tong kamamananya diam. Kalau dua-duanya goyang jadi gimana? Gitu. Terus ada 3 cara membunyikan angklung. Yang itu yang pertama barusan. Tadi yang pertama, yang kedua itu di staccato atau dipukul atau dikecerek ya bahasa Sundanya. Nah, ya. Teknik kedua. Terus ada juga suara tengkep. Ya. Salah satu tabungnya mungkin ditengkep. Wah, ini kenapa harus ditengkep? Jadi sekarang itu aransemen angklung itu bagus-bagus Bu. Jadi ada yang pakai kecerek tadi, ada yang ditengkep gitu. Itu bagian dari itu inovasi. Ya. Jadi emang ada juga yang pengemasan harus mungkin ya, biar warna suaranya beragam. Betul. Oke. Dan Kang Yuan, kalau misalnya main angklung, apakah ini perlu bakat kan? Kalau misalnya penyanyi atau pemain musik, konon katanya harus punya bakat. Apakah main angklung juga harus punya bakat? Atau yang saya juga bisa main angklung kumaha? Kalau untuk bisa angklung itu tidak harus berbakat musik. Siapa saja bisa memainkan angklung karena dalam angklung itu ada yang 5M itu tadi yang mudah, menarik, meriah, massal dan murah juga gitu. Jadi siapa saja bisa untuk belajar angklung. Tidak harus jago musik. Yang jago musik juga belum tentu paham tentang angklung. Tapi misalkan kalau yang tidak basicnya dari musik, berangkat dari musik,
belajar angklung bisa. Bisa. Dalam sekejap juga bisa. Kalau main angklung bisa, tapi Bisa. kalau jadi instrukturnya nggak mungkin Nah, ya. itu mungkin harus proses ya. ada belajar dulu Nah, ya. begitu. Coba atuh Kang bisa digambarin dong, pendengar ingin tahu bagaimana sih cara Kang Yohan kalau menjadi seorang instruktur angklung ini. Nah, kumaha? Biasanya itu pakai kode tangan. Tah, Ya, kode tangan kumaha itu seperti apa? seperti mengepal begini itu nada do. Do. Nih, begini. Kalau begini sedikit rada Goyang-goyang. bye-bye. Bye-bye. Ini re. Re. Nah, ini mi. Heeh. Ini fa. Ini sol. Ini la. Ini si. Ini balik lagi ke do gitu. Ini Kan biasanya kalau musik itu ada yang dibarengin nih Kang. Gimana nih? Ada yang apa ya yang 3 dibarengin do mi sol itu misalnya. ya, Gimana harmoni itu? bisa nanti itu ada kode teknik. tersendiri ya, kode tersendiri supaya menjadi suatu harmoni yang indah. Betul. Kode itu pertama saya pelajari itu dari Abah Ujo, almarhum Abah Ujo. Abah Ujo juga dari Belanda, dari kalau nggak salah William Hill gitu. Jadi yang menciptakan teknik tangan itu? Ya dari Belanda. Oke. Diadaptasi sama Pak Ujo diturunkan ke murid-muridnya, terus dipakai metode untuk pembelajar angklung pemula dan juga untuk bermain interaktif angklung bersama-sama. Oke. Menarik sekali ini dari pernyataan Kang Yohan. Jadi ingin merembet sama Kang Dadang nih. Kalau misalnya tadi Kang Dadang menyampaikan bahwa Bandung atau Jawa Barat, Bandung ya kota angklung. Tentunya kalau kota angklung itu perlu instruktur yang banyak juga untuk menularkan atau menyampaikan materi angklung itu. Nah, kalau melihat teknik-teknik dari Kang Yohan tadi, mungkin ada pelatihan khusus. Bagaimana nih upaya dari pemerintah untuk bisa mencapai menjadi banyak instruktur yang bisa menguasai teknik itu? Nah, inilah barangkali yang sedang mau diprogramkan ya, diprogramkan secara program rutin itu rencana itu. Kalau sudah ngobrol-ngobrol ada beberapa instruktur yang memang nanti dikasih bimbingan khusus gitu, karena memang kalau walaupun saya juga pernah belajar angklung dulu, ketika bermain notasi atau bermain tangan saya cukup oleh do re gini aja dulu itu ya. Sekarang sudah ada yang dikatakan Yohan tadi. Nah, untuk instruktur barangkali mungkin nanti ada beberapa untuk bisa bahasa Sunda pagoneman lah antara Kota Bandung mungkin dengan provinsi, untuk para instruktur itu ada pemberdayaan khusus gitu ya. Pembelajaran khusus atau bimbingan khusus untuk bisa supaya kalau instruktur satu kekompakan yang itu ya, kan kadang media memang beda-beda. Kelihatannya media beda-beda untuk mempermudah. Si A mah begitu caranya. Punya teknik khusus mungkin teknik sendiri. Kang Yohan juga punya teknik sendiri. Ketika yang lain mengajarkan ke TK pusing berenya kumaha, tapi kayaknya Kang Yohan sudah bisa ada teknik sendiri. Ketika tingkat TK dan sebagainya bisa nerap. Nah, yang tadi itu sebagai terapi itu. Nah, mungkin dari pemerintahan mungkin insya Allah kami akan mengusulkanlah ketika baik di kota ataupun provinsi untuk orang mengumpulkan para instruktur angklung khususnya. Ada pagoneman khusus lah gitu. Barangkali kan mungkin akan saya obrolkan nanti pada pimpinan gitu lah. Itu hal yang baik saya kira itu. Amin, mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi Betul. indah kan, ramenya kota Bandung main angklung. Kang Yohan, apakah ada pengalaman ataupun cerita khusus tentang angklung yang Kang Yohan rasakan? Konon katanya benar enggak kalau obat angklung itu bisa jadi obat? Harus dimakan angklungnya atau bagaimana itu? Ya, betul juga itu, sebagai terapi juga, sebagai musik terapi, terus sebagai daya ingat ini juga sih, pikiran lah ya. Terus biar nggak stres juga sih. Obat stres. Jadi kalau main angklung saya rasakan itu happy
Terus saya tanya juga ke yang lain, misalkan kalau sudah main angklung itu rata-rata bilangnya happy, bahagia gitu, senang gitu. Terus ada salah satu kisah juga teman dulunya itu hiperaktif lah ya. Kalau itu beliau itu terapi angklung terus, belajar angklung tiap hari ikut pertunjukan. Alhamdulillah sekarang udah mulai membaik lah. Itu dari kecil, sekarang udah besar tapi musiknya jago, angklungnya jago, main angklungnya. Jadi mungkin kalau dalam bermain angklung itu tidak mengenal kekurangan ya. Ya semua bisa. Kalangan disabilitas juga bisa juga memainkan angklung. Kebetulan saya juga mengajar juga anak-anak disabilitas. Jadi ya penuh perjuangan, tapi mereka enjoy, tahu mereka ini bunyi ini tahu, tapi ya mereka senang kayaknya itu senang, terus loncat-loncat gitu, pokoknya happy. Nah, kalangenan itu mungkin buat Kang Yohan ya, setelah bisa memberikan materi angklung terhadap saudara-saudara kita yang punten ya, mungkin disabilitas ya. Kang Yohan, apa sih pernah nggak kendala yang ditemui oleh Kang Yohan dalam mengenalkan angklung ini? Sebetulnya kalau kendala sih pasti ada ya, kendalanya. Di antaranya apa tuh? Ya mungkin terbentur juga jadwal karena main angklung itu jangan terlalu lama juga. Oh gitu? Memang ada bukan aturan ya? Ya. Idealnya waktunya lah. Berapa lama nih main angklung? Minimal 1,5 jam lah kalau latihan, paling mentok 2 jam. Kalau di luar itu sudah jangan dipaksain. Andaikan lebih dari jam itu apa nih resikonya? Itu mah biasanya ngudag main Bu pada acara. Jadi mungkin ada skedul lain yang terabaikan ya. Dikirain tangannya bakal kemper atau apa ya bahasa Indonesia kebas gitu. Gitu. Jadi intinya mungkin kita apa juga harus termanage mungkin ya waktu, ya, termasuk waktu juga. Kang Dadang pada nambihan. Ya barangkali kalau dari kami mungkin dari pemerintahannya mungkin sama barangkali dari tingkat kota dalam hal ini di Sbudpar, juga tingkat provinsi di Sparbud, sama intinya marilah kita melestarikan khususnya seni angklung yang sudah di WBTB-kan gitu ya, khususnya juga seni-seni lainnya. Jadi pemerintah hanya membantu bekerja sama melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan. Apalagi ini seni angklung sudah menjadi di Kota Bandung, kota angklung itu harus lebih semarak lagi. Ya. Tapi mungkin untuk saat sekarang belum menemui kendala-kendala yang sangat berarti. Ya. Mungkin masih kalau berjalan, cuman kendalanya itu yang saya tahu itu barangkali ketika berhubungan dengan kalau di sekolah itu mungkin yang saya lihat pengajar ya, guru masih kurang. Ada gurunya yang bisa terkendala dengan alatnya. Ada alatnya komplit, kadang-kadang gurunya juga mungkin kurang kreatif atau bagaimana. Itu sudah tidak ini lagi ada. Nah inilah tempat-tempat untuk beredukasi, bermain angklung, belajar angklung, workshop. Silakan saja bisa, di sini juga sudah ada rumah angklung ya, juga ada yang lainnya. Silakanlah bisa di sana berlatih ya. Ini juga pengembangan dari saung-saung yang ada, apalagi saung ujo sudah lama ya. Nah, ini barangkali ada dari pemerintah memberikan wadah buat komunitas, buat sanggar-sanggar yang lain, silakan gitu. Oke. Gitu. Ya, kembali lagi dengan topik kita ini, angklung dari tradisi hingga kalanganan. Kalau tradisi mungkin sudah tidak asing lagi ya. Tradisi kebiasaan dari dulu mungkin ya. Kalanganan tadi itu apa? Kepuasan hati. Nah, ingin tahu nih, kalau yang namanya kalanganan itu kepuasan hati, apakah kita harus terjun memainkan angklung itu sendiri atau ada hal lain yang bisa membuat kita menjadi kalanganan? Menurut Akang seperti apa?
Ya barangkali seperti yang sudah tadi katakan, di dalam bermain apapun baik angklung maupun seni yang lain, yang saya alami kalau sudah apa namanya dari mulai mempelajari ya, dari sejarahnya dari apanya sampai ke praktek. Nah itu yang saya rasakan itu ada efek ngahiji gitu ya, rasa gitu teh. Mencintai, menyatu. Oh iya bener, apa namanya dari segi misalkan kecapi tembang ya, ataupun apapun dengan nuansa-nuansa sedih ataupun apa sudah terasa senyawa itu. Nah itulah apa kalanganan itu jadi kan memang kudu langgeng gitunya, kudu apa kedepannya kudu memang apa namanya langgeng dilestarikan. Jadi kalangan itu sudah yang saya rasakan itu sudah masuk ke sini itu ke hati itu sudah lain lah gitu. Ya, jadi misalnya kalau udah jadi kalanganan, kalau lihat keberadaan satu alat musik, satu seni mungkin, betul. Salah satu diantaranya angklung agak mundur teh sedih mungkin ya. Betul. Nah, itu. Udah apalagi masuk kan hati, dulu ya, sudah terdengar bahwa angklung diambil orang yang baru, ya, itulah jangan sampai terjadilah gitu. Iya. Mudah-mudahan sekarang sudah menjadi warisan budaya terbenda dunia, itu sudah terus menerus ya. Kalau nggak salah dengar berapa tahunnya, 5 tahun ya. Kalau nggak ada aktif itu atau nggak bisa dicabut lagi itu. Itunya apa namanya dari UNESCO itu. Ya. Berarti tugas kita ya. Tugas kita kami mungkin masa sih udah diklaim punya kita tapi sama kita kurang dijunjung. Kan lebarnya. Lebar gitu, kayak di cana kuta tangganya. Nah, Kang Iwan, jadi kalau misalnya melihat generasi zaman sekarang tadi tehnya senangnya teh lagu-lagu yang barat-baratan dan lain sebagainya. Jadi pengemasan angklung itu sendiri mungkin bisa dijabarkan seperti apa biar lebih menarik. Mungkin dikolaborasikan dengan musik modern juga ya, misalkan seperti piano atau biola. Jadi bukan hanya mengangkat lagunya saja, tapi bisa dengan dikolaborasikan juga supaya ternyata bisa juga loh ini kolaborasi dengan musik modern, makanya kita jangan malu loh ini keren loh angklung gitu. Bisa mainin apa saja gitu. Makanya tapi emang harus belajar modern juga gitu, lagu-lagu modern juga biar angklungnya bisa mengikuti zaman juga gitu. Jadi pakemnya memang sudah tahu ya kayak begitu angklung harus begitu. Tapi untuk pengemasan tetap kan harus biar orang menarik, biar yang nonton juga enak gitu, biar kita yang belajar juga seneng. Makanya ada inovasi buat pengembangan menuju sesuatu hasil yang bagus gitu, biar pada seneng gitu. Terus ada nilai jualnya juga supaya biar terangkat juga angklungnya, misalkan kolaborasi dengan band ya, dengan jazz, dengan keroncong, dengan musik-musik samba, dengan angklung, itu suatu hal yang keren menurut saya, luar biasa sekali. Iya, tentunya ini tugas para seniman-seniman nih ya yang harus pintar-pintarnya membuat inovasi dan lebih kreatif lagi agar lebih menarik para generasi zaman sekarang. Kalau yang generasi yang ini mah pastilah pada seneng, pasti seneng. Ya, tidak terasa nih waktu kita sebentar lagi. Mungkin ada hal yang masih saya pertanyakan nih terkait dengan angklung itu sendiri, Kang Dadang mungkin ya. Kalau Kang Iwan tadi banyak berbicara tentang musik angklungnya. Sekarang keberadaan angklungnya, Kang bagaimana dengan kondisi alam sekarang? Apakah ada upaya khusus untuk agar tetap lestari keberadaan angklung ini? Yang saya amati barangkali untuk bagaimana angklung supaya lestari masih tetap harus berjuang ya. Pertama harus ditumbuh kembangkan lagi lahan-lahan yang memang khusus untuk perbambuan. Nah itu di sini juga ada di wilayah Kampung Bambu ya kalau nggak salah di Cijaringau juga ada. Ini salah satunya di daerah sana sudah mulai, karena memang di rumah angklung pun juga ada, cuman baru sedikit. Nah itulah mungkin yang dipikirkan oleh pemerintah itu harus bisa mengolah kembali bagaimana caranya agar memang lahan-lahan
adalah untuk tumbuh kembangnya perbambuan, orang melak bambu nya. Kalau dulu mah ada kan itu programnya dari Dinas Kehutanan juga dan sebagainya. Kalau nggak salah tahun berapa tuh kami juga ikut orang melak dulu dari Walagri dulu komunitas. Nah, sekarang juga memang saya juga berpikir gitu ya, ini apa namanya untuk bagaimana ini angklung supaya memang di Jawa Barat ini tumbuh ada khusus lahan bambu itu untuk seni angklung ini. Ini sedang dipikirkan Ini perlu jangka panjang betul, ya, jangka Kang panjang, ya. betul. Selain juga kita harus upayanya menanam bambu, Betul. kayaknya pengrajinnya juga ini juga, harus betul. harus diperhatikan. Harus diperhatikan juga. Kumaha Kang Betul, Yohan, betul. sekarang keberadaan perajin angklung ini masih bagaimana keberadaannya? Pengrajin itu ya masih ada kekurangan ya, banyak, maksudnya bukan kekurangan Jumlahnya masih sedikit. Ya masih sedikit juga pengrajin angklung. Terus pengrajin yang bikin suara itu kan lumayan susah juga, makanya itu harus ada workshop juga tentang cara membuat angklung gitu. Cara membuat angklung itu kan tidak gampang gitu, tidak mudah gitu, makanya harus solusinya itu harus dikembangkan, di workshopkan gitu, biar ada generasi pembuat angklung. Nah, gitu. iya mah tugas Kang Dadang separa kanca mungkin ya. Yang mudah-mudahan tentunya harapan-harapan kita semua bisa terwujud ya Kang ya. Amin. Keberadaan angklung akan tetap lestari, seninya juga begitu. Ya, hatur nuhun Kang Yohan, Kang Dadang telah menemani kami. Ada apa namanya angklung Nanjung di Pigandrung. Apa itu artinya? Ya, angklung itu Nanjung. Ke atas ya. Nanjung itu naik. Gandrung berarti. Gandrung dipika seneng. Dipika seneng gitu kan. Itu harus begitu. Iya. Apa tadi? Angklung Gandrung. Nanjung di Pigandrung. Angklung Nanjung di Pigandrung. Di Pigandrung. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Kang Dadang. Oke, Kang Yohan. Ya, Sami-sami. Terima kasih. Pendengar, mudah-mudahan obrolan budaya pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kita semua tentunya, sekaligus juga semakin menumbuhkan rasa bangga kita untuk merawat budaya Indonesia. Akhirnya saya Anu Mugia mewakili seluruh kerabat kerja undur pamit, dan terimalah satu persembahan terakhir dari tim kesenian RRI Bandung, Bulan di Priangan. Cinta budaya Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan katresna
impianku.